ulang, 1, 2, 3. Ngopi. Ngobrol. Tahu. Halo. Halo Kayla Lovers. Dan teman Sevisi. sevisi. Kita ngapain? Nah, hari ini kita mau bahas tentang ngopi. Ngopi ya, ini ngopi ya. Ngopi. Tapi udah habis nih. Udah mau habis nih. Maksudnya ngopi apa, Mas? Ngopi itu ya ini kopi. Bukan Ya, ya, bukan. bukan. Ngopi itu ada maknanya. Nah, maknanya itu dalam apa? Ngobrolin pernikahan. Nah, itu ya, ngobrolin pernikahan. Bareng Iya. dong biar seru. Oh iya, bareng-bareng. Kita ulang, 1, 2, 3. Ngopi. Ngobrol. Beda ya, Wow, beda. primitif. Beda. Beda ini, beda chemistry tadi. Oke. Apa aja langsung? Ngopi. Ngopi. Dari ngopi. Ngopi. Ngobrolin pernikahan. Nah, Wow, wow. Wih. primitif. Oke. Nah, jadi ke depan kita itu bakal bahas tentang apa ya, topik-topik seputar pernikahan. Benar. Apa aja tuh contohnya nanti? Mulai dari bisa menjelang pernikahan Nah, itu ya. atau Atau hal-hal yang sebenarnya jauh dari pernikahan tapi itu akan berpengaruh terhadap pernikahan. sangat penting gitu ya. Sangat penting. Seperti topik kita hari ini. Apa topiknya hari ini? Topiknya kita membahas tentang first impression. Salah ya? Gak tahu. Bahas tentang apa sih? Bahas tentang 3 hal yang perlu kamu perhatikan sebelum ketemuan. Ah, Jadi ketemuan itu juga ngaruh buat proses hubungan kalian. Makanya di top video ini kita akan bahas tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita mau ketemuan sama si Boy. bener banget. Dan kalau nggak ada pertemuan itu maka sejatinya tidak akan ada ikatan kalian dan pasangan. Jadi memang semuanya harus diawali dari Ketemuan. Nah, gimana ketemuan itu supaya bisa sukses? Nah, kita akan bahas di video singkat saja. Nah, ada 3 hal yang katanya nih bisa membuat pertemuan pertama kalian menjadi berkesan dan akan menjadi long lasting. Sukses. Iya, sukses gitu. Kalau dulu pernah ada teori apa itu? Dulu deh. Oh iya, kata dosen saya. Oh, iya. Saya nggak masuk gitu. Beda angkatan. Beda angkatan. 10 detik pertemuan pertama itu ada pertemuan pertama itu ada ulang. Dalam pertemuan pertama 10 detik pertama adalah kunci itu Kunci. maksudnya Ya, maksudnya gitu. kunci dari hubungan kalian seterusnya kayak Oh, gitu. gitu. Misalkan 10 detik pertama kalian udah nggak suka sama orang itu, maka selanjutnya akan berpengaruh juga, nggak akan dihiraukan atau gimana gitu. Jadi 10 detik itu menentukan kelangsungan hidup selanjutnya. Wow. Primitif. Abang jago. Oke. Ya begitulah intinya. Begitu ya. Oleh karena itu penting banget dibahas hari ini tentang pertemuan pertama itu. Begitu. Kalau Rona dulu gimana ketemuan pertamanya? Ketemuan pertamanya. Karena cewek Unboxing, ya, unboxing. unboxing. Urut nggak sih? Nggak apa-apa, nggak urut. Kalau pertemuan pertama dulu itu ini. Kalau cewek itu lebih memperhatikan tentang penampilannya. Kenapa? Karena penampilanlah yang awal kali dilihat sebelum kalian ngobrol sama pasangan. Maksudnya sama orang yang akan ketemu sama kalian. Misalkan, dan itu akan mempengaruhi persepsi dari lawan kalian. Lawan. Sama siapa ya? Komunikan. Komunikasi. Aku juga paham. Sama Berbicara. target. Lawan bicara. Sama lawan bicara, benar. Jadi penampilan itu penting. Jadi waktu aku mau ketemu waktu itu tuh benar-benar mempersiapkan, bahkan aku sampai beli baju baru. Berarti apa ya istilah sekarang itu outfit ya? Outfit, Nah, benar. Jadi outfit itu bisa menentukan first impression yang positif.
Dan yang paling penting, walaupun sebagaimana outfitnya kamu yang akan kamu sajikan atau akan kalian pakai saat ketemu sama lawan bicara kalian, usahakan tetap menjadi diri kalian sendiri. Misalkan stylenya tetap menjadi style keseharian kalian, cuman mungkin yang lebih beda aja gitu, tapi tidak menghilangkan karakter kalian. Karena kalau berbeda jauh kayak 180 derajat gitu ya, itu tuh lebih kepada nanti jatuhnya norak dan gak nyaman pastinya. Gitu. Kalau dari Mas Eko sendiri nih, gimana? Kenapa? Sebagai yang lebih dahulu gitu. Oh my god. Awal kali ketemu dulu tuh gimana? Kayaknya aku baru mulai deh. Kamu yang udah 4 tahun yang lalu kayaknya. Apa nih? Soal outfit atau apa? Terserah gimana. Oh, iya. Apa maksudnya, kan orang kan beda-beda ya. Ada yang dia memperhatikan outfitnya, atau kalau cowok kan kadang dia nggak terlalu perhatian ya sama outfitnya gitu. Nah itu apa hal yang perlu Siapkan. Mm-mm. Kalau aku dulu outfit itu juga tak perhatikan gitu. Maksudnya itu juga aku tahu karena ya meskipun biasanya cowok itu sok cuek gitu ya, tapi gimana tetap lawan jenis juga akan melihat itu juga. Jadi outfit itu juga aku sepakat untuk diperhatikan sebelum kalian mau ketemuan. Minimal ya, kalian nyaman, kalian pede, dan lawan bicara kalian itu asik gitu, nggak merasa penampilan itu kayak apa ya, norak atau malu-maluin gitu ya. Kan mungkin juga nggak terkesan cukup ya, apa ya, kayak di luar ekspektasi dia lah kayak gitu. Tapi yang paling prinsip jangan maksain ya, jadi sesuai sama gaya hidup kalian juga. Semakin sesuai dengan karakter itu semakin baik. Jadi nggak harus dipaksa-paksain harus branded semua outfitnya. Nah itu juga luar biasa nanti. Pasti kalian akan endingnya bakal susah. Bener banget. Yang kedua apa nih? Tentang apa ya? Kalau aku sih dulu ini Body language. Body language. Ya, jadi kayak bicara terus gerak tubuh kita itu juga harus diperhatikan, karena kalau sampai salah itu juga lumayan. Nah contohnya misalkan saat ketemuan di mana, resto gitu ya, atau kafe gitu ya, namanya cowok pasti kan juga harus proaktif gitu, misalkan mempersilakan tempat duduknya gitu ya. Jadi nggak membiarkan si lawan bicaranya itu kayak nggak di servis ya. Nggak di servis. Tidak dilibatkan gitu. Nah biasanya kan lawan bicara terutama cewek itu kan suka kalau dia itu di interaktif kali ya, nggak hanya satu aja yang ngomong, tapi dia saling memberi ruang untuk bicara. Gitu. Jadi waktu dia datang kita sambut itu biasanya lebih senang daripada dia langsung duduk nggak kita persilahkan atau apa. Nah itu kayak kaku gitu. Dan itu bisa membuat kita lebih rileks jadinya. Jadi nggak tegang gitu. Gitu nggak? Iya. Atau kalau misalkan tegang nih, karena pertemuan pertama biasanya canggung, gitu ya. Nah itu ada tipsnya biar kalian itu nggak canggung lagi. Gimana tuh? Itu menyampaikan kalau kalian nervous ke. Oh jujur ya. Jujur. Jadi jujur. Lawan bicara kalian juga akan berusaha untuk membuat kalian itu nggak grogi gitu. Ya udah sampein aja. Aduh. Salting nih ketemu kamu, atau grogi ketemu kamu. Betul. Ya dulu agak keringetan ya. Ya kayak gini lah. Keringet gimana gitu. Keringet dingin gitu ya. Padahal di situ juga nggak terlalu dingin gitu ya. Ya mungkin karena itulah proses ya, pasti ada tahapan-tahapan di mana kita mulainya agak grogi, nervous, tapi lama-kelamaan ya santai, relax. Gitu ya. Selain itu apa lagi tuh? Yang kedua kalau aku dulu itu selain biar nggak nervous ya, gitu. Itu lebih ke menata pikiran sih. Menata pikiran. Kadang mindset. Itu kan mindset gitu ya. Nervous itu kan kadang karena pikiran kita yang terlalu overthinking terhadap realitas dari lawan bicara kita. Terlalu mempersepsi orang lain bakal nilai kita D, C gitu ya. Gitu. Nanti ini jangan-jangan dia nilai aku gini, kayak kalau aku ngomong kayak gini, padahal belum tentu. Jadi
apa ya, kita harus nata lagi mindset kita. Nah itu harus kita bangun pikiran yang positif bahwa apa yang kita sampaikan pasti diterima dengan baik selama ya penyampaiannya juga baik kan. Benar kayak gitu. Dan Kalau aku sih kadang ini biasanya coba ini apa sih kayak peregangan ya. Pemanasan, senam mulut, senam wajah. Jadi kalau misalkan Zumba. grogi waktu duduk ya mungkin berdiri dulu atau gimana gitu. Jadi nggak kaku di tempat itu gitu. Jadi agak apa ya? Ya gitulah, agak meregangkan tubuh sedikit. Atau bisa sedikit banyak tingkah kali. Nah gitu ya. Jadi tapi jangan salah tingkah ya. Oh, iya. Salting, Bener. salting gitu ya. Nanti grogi, kopinya numplek gitu. Atau kalau kalian masih grogi juga, kalian bisa izin ke kamar mandi sebentar untuk Ngapain? peregangan. Oh peregangan. Masa ya peregangan di depan ini kan, Iya, di bener, depan bener. lawan bicara kan Benar. enggak Izin enak ke juga. toilet dulu ya. Nah, itu ditata lagi ekspresi wajah dan yang lain, mungkin style rambutnya atau apanya, nah itu Benar. perbaiki lagi. Apa sih yang bikin kamu nervous? Nah itu coba digali. Misalkan karena ini apa rambutnya berantakan misalnya, nanti kan dibaca. Atau apa misalnya mungkin apa ya? Nggak ada sih. Ada ya. Skip aja. Dan Oke. selanjutnya Yang setelah terakhir. Ada lagi apa? nggak? Nggak udah bingung. Oh iya, yang ketiga itu kayaknya ini Tiga. ekspresi. Oh tadi body language ya. Ya, Body language sama ekspresi. beda. Jadi kesan pertama yang harus kita bangun itu juga harus ekspresi wajah yang apa? Menyenangkan, yang ramah gitu ya. Kalau tadi kan kita mengatur body language itu agar nggak terlalu kaku gitu ya. Nah, wajah ini juga harus apa ya, menyenangkan. Jadi ketemu kamu itu kayak apa sih, kayak bikin betah gitu, nyaman. Jadi nggak cuma ketemu sebentar gitu ya, tapi mungkin akan terjadi pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, gimana tuh caranya biar Kalau ini sih, Menyenangkan. kalau tentang ekspresi ya, kalau kata dosen saya, dosen lagi ya? kalau ekspresi itu kita nggak bisa bohong. Jadi kadang kalau kita bohong, kita kenapa sih kok ketahuan? Karena ekspresi kita menunjukkan kalau kita sedang bohong. Terus bagaimana biar kita itu menyenangkan, tanpa ekspresi kita itu menyenangkan, maka kita harus menata hati kita dan pikiran kita terhadap hal-hal yang menyenangkan, sehingga ekspresi kalian juga akan tampak menyenangkan. Jadi nonverbal kita itu tidak akan bisa berbohong. Yang bisa kita atur itu adalah hati dan pikiran kita. Kalau kita pengen tampak menyenangkan, maka kita harus mengatur pikiran dan hati kita menjadi menyenangkan, memikirkan hal-hal menyenangkan, merasakan hal-hal yang menyenangkan, mengingat rasa-rasa menyenangkan, itu akan membuat ekspresi kalian akan menyenangkan. Mungkin nggak sih ketemu sama orang yang spesial itu nggak merasa senang gitu? Bisa jadi. Harusnya sih gampang ya buat senang, karena kan ketemu sama orang yang spesial. Benar. Nah, biasanya itu karena overthinking, Oh, akhirnya kayak pernah nggak sih kalian ngerasa kayak takut salah, mau ngomong takut salah dan sebagainya. Akhirnya ekspresi kita pun akan menunjukkan canggung kayak gitu, dan itu nggak enak banget dilihatnya. apalagi misalkan datangnya telat gitu ya. Harusnya janjian jam 8, ternyata datangnya jam 10 misalnya. Wow. Pengalaman ya. Nah itu pasti gitu, nanti ngefek di ekspresi wajah kalian kan, apa ya, kayak wow, cemas, takut, khawatir dan lain-lain. Makanya kalau ini adalah ketemuan kalian yang pertama, nah itu harus dipersiapkan dengan baik, minimal jangan telat. Jangan jam berapa, kalau bisa datang sebelumnya supaya kamu juga nggak tegang gitu. Benar. Oke, kalau kalian gimana nih? Mungkin nanti bisa sharing-sharing juga tentang tips-tips seputar ketemuan pertama kalinya. Dan bisa juga kalian sampein cerita pertama kali ketemuan kalian sama pasangan di kolom komentar.